Kepiye uripmu sedulur? Aku wis bosen di rumah terus. Tiap hari lihat handphone isinya orang bertengkar menganggap dirinya paling benar. Aku pengen dang jalan-jalan, muter-muter, tilik simbah, menikmati senja, atau sekedar wedangan di sudutnya Jogja. Pagebluk corona membuat kita serba salah, loh. Gimana mau ketemu jodoh atau dapat rezeki kalau di rumah terus gini? Corona ki pancen bahaya. Tapi sekarang justru saatnya kita mengambil peran. Holopis kuntul baris, sambatan bebarengan. Coba lihat kiri dan kanan. Apakah ada yang perlu bantuan? Ayo lur, tulung tinulung. Neng kudu iling, tetap jaga jarak aman yo. Dan kalau ndak ada kepentingan, ya di rumah saja sambil banyak mendoakan. Mugi pagebluknya hilang, hari yang lebih baik akan segera datang. Rapat hari ini kita bersama dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Isinya sebetulnya penegasan terhadap beberapa bidang, baik itu bidang untuk jaminan sosial, kemudian kesehatan, dan juga berkaitan dengan dana-dana yang nanti akan disalurkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Yang pertama kaitannya sama dana yang nanti akan dicairkan dalam rangka untuk pemberian bantuan sosial kepada warga sasaran. Itu besarannya sudah diputuskan 600.000 per orang selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Penyalurannya oleh Kementerian Sosial yang kemudian dibantu oleh daerah dalam rangka pendataan. Data yang dari Kementerian Sosial itu akan dikirimkan nanti selambat-lambatnya hari Senin besok. Tetapi pada prinsipnya Pak Menteri Sosial sudah menyampaikan nanti yang sudah jadi sasaran Kementerian Sosial itu cukup itu. Lalu yang sekarang menjadi penerima bantuan sosial yang masih sebesar 200.000 rupiah, yang sekarang terimanya 200, boleh dilakukan top up oleh daerah gitu. Top up itu bisa diberikan dengan dana desa, boleh dengan dana kabupaten, boleh dengan dana provinsi. Sedangkan untuk masyarakat yang oleh desa itu seharusnya menerima, tetapi ternyata belum menjadi sasaran dari kementerian, baik yang 200-an maupun yang 600-an, itu boleh kemudian diberikan oleh kabupaten atau oleh desa atau oleh provinsi. Bahkan seandainya nanti dana desa itu sudah disalurkan, dana kabupaten disalurkan, dana provinsi disalurkan, ternyata namanya ada di daftarnya Kementerian Sosial, maka itu boleh dialihkan kepada orang lain. Jadi kalau yang kaitannya dengan jaminan sosial, seperti bantuan sosial seperti itu. Lalu berikutnya yang juga tadi dibahas adalah anggaran-anggaran yang ada di pusat itu dari sisi belanja banyak pengurangan-pengurangan karena pendapatannya juga berkurang. Pendapatan berkurang berasal dari biasanya kita mendapatkan pajak itu sekian, tetapi setelah ada COVID itu pajak tidak masuk, misalnya begitu. Oleh karena itu, karena pendapatan di nasional berkurang, maka otomatis DAU, DAK yang tidak prioritas dalam rangka penanganan COVID itu kemudian dikurangi, termasuk yang transfer ke daerah. Hanya ada 2 yang tidak berubah, yaitu DAK di bidang kesehatan dan DAK di bidang pendidikan, selain sub bidang olahraga
dan subbidang perpustakaan. Pendidikan itu kan ada yang pendidikan, ada yang subbidang pendidikan, subbidang perpustakaan dan subbidang olahraga. Nah, yang subbidang olahraga dan subbidang perpustakaan itu termasuk yang dikurangi, tetapi subbidang pendidikannya tidak. Sementara beberapa DAK yang dikurangi itu nanti akan dialokasikan lebih banyak lagi untuk bidang kesehatan. Berikutnya tadi juga kita membahas berkaitan dengan skema kita bagaimana supaya ekonomi ini bisa kita pulihkan. Pada prinsipnya insentif-insentif yang diberikan kepada perusahaan itu sudah diatur oleh OJK dengan cara penundaan cicilan maupun tidak ada denda bunga seandainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati antara pihak perusahaan dengan bank. Itu di bidang ekonomi insentifnya masih seperti itu. Kemudian diminta kepada bupati wali kota yang selama ini pajak-pajak pariwisata, restoran, hotel dan lain-lain, supaya ada insentif yang diberikan kepada para pengusaha itu karena mereka sekarang tidak ada pendapatan sama sekali. Tentu itu nanti akan ditindaklanjuti oleh bupati dan wali kota. Ya, angkanya sudah diberikan, kita mendapatkan 125.000 KK. Tetapi by name by address-nya baru akan disampaikan ke kita nanti pada pada hari Senin. 600 kali 3 kali 125.000. Hari itu dari 3 bulan. 3 bulan. April, Mei, Juni. Kita lihat angka yang sekarang sedang dikumpulkan oleh kabupaten melalui desa. Itu kita lihat angka sementara kita yang diberikan oleh dinas sosial itu masih cukup kalau angka 125. Kemudian kita minta data kembali dari desa, dari kabupaten, sebetulnya angka realnya itu seperti apa. Karena angka yang sudah diberikan oleh dinas sosial 76.000 sekian ya, itu adalah yang biasanya mendapatkan bantuan sosial. Tetapi begitu ada COVID kan ada sasaran lain yang semula tidak jadi sasaran kemudian harus menjadi sasaran karena terpapar atau terdampak terhadap COVID itu. Kalau yang 200.000 tadi apa? Ada PKH, ada sembako, itu kan terimanya 200.000 kali 1 tahun sampai Desember ya. Nah, yang itu boleh kalau misalnya dana desa, dana kabupaten atau dana provinsi melakukan top up terhadap itu. Jadi yang diterimakan 200 itu ada yang diterimakan sembako, ada yang diterimakan tunai. Yang tunai ya tetap tunai, yang sembako tetap sembako. Tetapi kalau yang 600.000 kali 125.000 orang itu diterimakan dalam bentuk tunai nanti. Jadi datanya itu nanti yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial itu adalah data lama yang pernah kita kirimkan, tetapi nanti akan ada cocokan dari bottom up setelah ada COVID gitu. Nanti kita akan cocokkan. Yang meleset berarti bisa digeser. Yang akan berhak menerima terhadap bansos ini kriterianya apa itu pada Senin besok. Sampai hari ini setelah kita lakukan pertemuan beberapa waktu yang lalu, 5 kabupaten kota menyatakan belum waktunya PSBB. Sampai dengan hari ini belum ada usulan lagi dari kabupaten kota untuk PSBB. Ya kalau kabupaten memang direkomendasikan oleh gugus tugas nasional, silahkan aja nanti ngabari kita, nanti kita rapat bersama dengan kabupaten kota dan provinsi karena pengusulannya kan tetap harus lewat provinsi. Apa kabar sedulur-sedulurku? Iki aku orang Jogja. Daerahku kini sepi. Wisatawan yang biasanya ramai di sudut-sudut jalan kini hampir semua menunda kedatangan. Tempat wisata, hotel, rumah makan, toko, semuanya sepi pembeli dan banyak yang memilih tutup sementara ini. Tapi nggak apa-apa, aku tahu ini demi kebaikan kita semua. Sing penting sehat. Warga di kotaku mulai bersama-sama menyadari bahwa ini harus dihadapi dengan hati-hati. Ini memang berat, tapi aku percaya kita bisa melaluinya. Aku memahami kenapa kamu nggak perlu ke kotaku dulu untuk sementara waktu.
Namun, simpan dan catat ya di agendamu. Ketika badai ini berakhir, kita pasti akan bertemu. Percayalah, aku akan tetap tersenyum menyambutmu di Jogja. Barusan saya ndereke Ibu Deputi utusan dari Kementerian Pariwisata bersama dengan Pak Kajati, didampingi Pak Kajati dan salah satu staf khusus Kementerian Pariwisata yang keamanan Brigjen Adi dalam rangka untuk menyampaikan maksud dan tujuan ke Jogja akan memberikan bantuan paket sembako bagi para pekerja pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, paket ini tentunya akan bisa memberikan mengurangi beban mereka, para pekerja pariwisata yang selama ini memang mendapatkan bantuan, dan ini salah satu upaya bagaimana kemudian Kementerian hadir untuk memberikan bantuan sembako. Masyarakat Yogyakarta bahwa kehilangan harta itu sama dengan tidak kehilangan apapun juga. Kehilangan nyawa itu sama dengan kehilangan separuh atau sebagian. Kehilangan kehormatan, harga diri itu sama dengan kehilangan semuanya. Jadi kita jangan mengharapkan bantuan, tapi kalau ada yang membantu kita perlu mengucapkan terima kasih. Tapi persoalan kita harus kita selesaikan sendiri dengan bersama-sama untuk bangkit kembali menatap masa depan. Filosofi itu yang akan mengandung kehormatan bahwa kita harus survive di masa depan. Itu ke depan teman-teman kalau ada yang belum menerima itu segera daftarkan ke BPP atau yang tidak terlalu ke Dinas Pariwisata